Di dalam dalil tersebut sangat lengkap dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang paling besar kepada para khalifah, salah satunya adalah Khalifah Ali. Di saat Khalifah Ali pada saat itu benar-benar sedang mendapatkan fitnah dan ujian yang sangat keji, beserta anak dan istrinya pun juga ikut terbawa-bawa fitnah tersebut. Tetapi Khalifah Ali hanya tersenyum, dan di saat Khalifah Ali dihadapkan dengan pedang yang sudah ada di lehernya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang tafsir Al-Muraghi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Di dalam tafsir Al-Muraghi, di sini menjelaskan tentang kisah Ali bin Abi Thalib, dan di sini pun juga menceritakan tentang ayat yang disebut dengan surat Al-Hujurat, dan di dalam ayat tersebut ada kesamaan dan nyambung ke dalam kisahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib itu dibunuh di tahun 661 oleh seorang Khawarij yang memang membenci dan sangat tidak menyukai tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali dibunuh saat melakukan sholat berjamaah di saat sholat subuh di bulan Ramadan tahun 661. Sampai sekarang kisahnya sangat digemari oleh semua umat muslim di muka bumi ini. Karena banyak sekali hal-hal dan hikmah yang perlu kita ambil di dalam kisah tersebut. Khalifah Ali adalah khalifah besar keempat yang disebut dengan sahabat Nabi. Dan Ali itu adalah sosok orang yang sangat cerdas, pemberani, yang berani menumpas kejahatan di zaman Khawarij. Dan di situ pun juga Ali menjadi sosok orang yang tidak disukai oleh orang-orang yang hatinya bengkok. Pada saat itu Ali bersama sahabat-sahabatnya sedang memasuki satu wilayah, yang di wilayah tersebut itu banyak sekali orang-orang yang sudah kehilangan mata hati dan mata pikirnya, yang dimana orang-orang banyak melakukan dan menghalalkan segala macam cara untuk kepuasan dirinya sendiri. Di situ Ali ditugaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ilafatnya untuk bisa mendamaikan satu wilayah tersebut. Dan disitulah ujian yang diterima oleh Khalifah Ali itu sangat berat, dan bisa dikatakan di dalam tafsir Al-Muraghi itu bahwa ujian yang sangat berat itu ada di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ mulai adanya ujian-ujian berat, yang dimana ujian berat itu menghampiri diri Khalifah Ali yang difitnah oleh sekelompok Khawarij. Dan dari sekelompok Khawarij itu akhirnya menyebarkan fitnah kepada masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut. Sekelompok Khawarij memfitnah Ali bin Abi Thalib dengan cara yang sangat keji, dan akhirnya memberikan info-info yang tidak berimbang kepada masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut. Wilayah tersebut itu disebut dengan wilayah Wazir. Wilayah Wazir yang dimana di sana itu banyak sekali orang-orang yang melakukan dosa tanpa batas. Nah, di sini ujian yang paling berat dan fitnahan yang paling berat yang menghampiri Ali bin Abi Thalib itu adalah dituduh oleh salah satu orang yang bernama Muawiyah. Muawiyah menuduh Ali bin Abi Thalib itu membunuh Khalifah Utsman. Padahal pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu menolong
menolong Khalifah Utsman, tetapi karena di sana banyak sekali golongan-golongan Khawarij, akhirnya Muawiyah menuduh dan memfitnah Ali bin Abi Thalib. Dan disebarkanlah berita tersebut kepada halayak ramai, dan akhirnya di situ Ali bin Abi Thalib itu dipantau oleh raja-raja pada zamannya untuk bisa dimasukkan ke dalam penjara dan bisa diadili dengan cara dibunuh. Walaupun Ali bin Abi Thalib itu adalah sosok orang yang cerdas, pemberani, di situ dia tidak luput selalu memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang ada di dalam tafsir Al-Muraghi yang disebut dengan banaza. Banaza itu adalah kehusuan kita dan kebersihan hati kita. Iman hanya satu, yaitu kepada Sang Rob, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap malam Ali bin Abi Thalib itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi bukanlah adanya pertolongan, tetapi ujian semakin banyak. Karena itu adalah salah satu tanda dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Khalifah Ali. Karena Allah yakin kepada Khalifah Ali bahwa Khalifah Ali itu bisa mendamaikan segalanya, bisa melewati masa ujian dan fitnah, dan bisa menjadi sosok panutan orang banyak. Kepercayaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ali bin Abi Thalib itu tercantum di dalam dalil yang disebut dengan dalil Fawarij al-Khalibi. Di dalam dalil tersebut sangat lengkap dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang paling besar kepada para khalifah, salah satunya adalah Khalifah Ali. Di saat Khalifah Ali pada saat itu benar-benar sedang mendapatkan fitnah dan ujian yang sangat keji, beserta anak dan istrinya pun juga ikut terbawa-bawa fitnah tersebut. Tetapi Khalifah Ali hanya tersenyum, dan di saat Khalifah Ali dihadapkan dengan pedang yang sudah ada di lehernya, pada saat itu pedang dibawa oleh Muawiyah, dan Muawiyah itu meletakkan pedang tersebut ke lehernya Khalifah Ali. Dan di situ Khalifah Ali disuruh untuk mengakui fitnahan yang beredar di luaran sana. Nah, di situ akhirnya Khalifah Ali berbicara kepada Muawiyah dan disaksikan oleh banyak orang. Saya tidak akan pernah mengakui apa yang tidak pernah saya perbuat. Lebih baik saya mati terhormat karena Allah. Dan saya pun juga lebih baik mati disayangi oleh Allah daripada saya hidup dan daripada saya harus mengakui fitnahan yang sangat keji ini. Pada saat itu Muawiyah dan juga beberapa kelompok Khawarij itu memberitahu kepada Ali, lebih baik kamu ngaku, kalau nggak ngaku kamu akan kami bunuh. Dan Ali menjawab, tidak apa-apa, bunuhlah saya. Lebih baik saya mati dengan cara terhormat. Selalu perkataan itu yang diucapkan oleh Khalifah Ali kepada sekelompok Khawarij dan kepada orang banyak. Karena di situ Khalifah Ali pun juga bercermin kepada dalil yang tadi saya sebutkan, bahwa tiada siapapun, hanya satu Allah yang bisa menghendaki. Dan akhirnya di situ setelah Khalifah Ali terus-terusan bertubi-tubi difitnah dengan cara yang keji oleh mereka, dan di situ akhirnya Khawarij merencanakan sesuatu untuk bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Memang pada saat itu di tahun 641 itu masih tetap berlanjut kehidupan Ali bin Abi Thalib bersama sahabat-sahabatnya dan juga bersama anak dan istrinya ya. Di situ masih terus berlanjut kehidupannya, satu persatu fitnah bisa dilewati, satu persatu ujian yang berat juga bisa dilewati. Tetapi singkat cerita, masuk ke dalam tahun 658, di situ akhirnya Ali bin Abi Thalib, istri dan kedua anaknya beserta sahabat-sahabatnya mendapatkan olokan. Olokan dari siapa? Tidak jauh, yaitu olokan dari orang-orang terdekatnya. Dari para sahabat, dari para temannya, dari para tetangganya, dan juga dari para orang-orang yang tidak menyukai Khalifah Ali. Olokan yang seperti apa? Itu sudah bukan fitnah lagi.
Karena di tahun 658 Khalifah Ali itu sangat terpukul dengan olokan yang dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Khalifah Ali pernah dituduh dengan cara yang sangat keji, yaitu penzina. Khalifah Ali pun juga pernah dituduh menjadi seorang penipu. Khalifah Ali pun juga pernah dituduh menjadi seorang perampok. Dan Khalifah Ali pun juga pernah dituduh menyebarkan ajaran sesat. Untuk Khalifah Ali sendiri kuat menghadapi semua itu, tetapi yang tidak kuat yaitu istri dan kedua anaknya beserta sahabat-sahabatnya yang di sana melakukan perlawanan dengan cara gazama. Gazama itu adalah dengan cara pengadilan yang disebut dengan pengadilan agama pada saat itu, yang benar-benar mereka itu mengadu kepada raja yang adil dan bijaksana. Raja yang ada di dalam kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada saat itu bernama Jamala. Raja Jamala itu adalah raja yang adil, bijaksana, dan bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari orang-orang kecil. Dan di situ akhirnya di saat istri, anaknya, dan sahabat-sahabatnya mengeluh dan memberitahu bahwa apa yang terjadi ke dalam dirinya Khalifah Ali dan kepada sahabat juga keluarganya, akhirnya di situ Raja Jamala itu mengumpulkan semua masyarakat untuk bisa berkumpul di istana, dan di istana itu akhirnya membuat pilihan. Apakah kalian akan saya usir di negeri kami, atau kalian akan islah dan bisa berdamai dengan Khalifah Ali? Pada saat itu 70% memilih untuk meninggalkan negeri itu, dan 30% memilih untuk islah dengan Khalifah Ali. Nah, dari 30 itu ternyata ada satu yang memang sangat jahat dan mempunyai rencana lain. Dan di saat Ali bin Abi Thalib berzikir dan juga memohon kepada Allah, di situ mendapatkan ilafat, yang dimana ilafat tersebut bahwa Khalifah Ali itu harus banyak-banyak membaca surat Hujurat ayat 11 sampai ayat 13. Dan di dalam ayat tersebut itu pada intinya menjelaskan tentang semua manusia di mata Allah itu sama. Tidak mengenal orang itu kaya, tidak mengenal orang itu berpangkat, tidak mengenal orang itu beragama, tidak mengenal orang itu pandai ibadah. Semua orang di mata Allah sama. Janganlah memandang sebelah mata dan janganlah mengolok-ngolok, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang tersebut, dan Allah hanya menyukai tentang da'iin, yaitu amal solehnya. Nah, akhirnya di situ Khalifah Ali itu sadar dengan apa yang terjadi selama ini ke dalam dirinya. Dan di situ akhirnya Khalifah Ali itu bersujud dan membacakan surat Hujurat dari ayat 11 sampai ayat 13. Dan arti dalam Quran surat Al-Hujurat itu sungguh luar biasa. Sedikit demi sedikit fitnahan dan olokan itu pergi dengan sendirinya atas izin Allah setelah Khalifah mengamalkan Quran surat Al-Hujurat itu. Dan akhirnya di situ Khalifah Ali bertemu dengan seseorang yang menjadi guru mursyidnya. Guru mursyid Ali bin Abi Thalib itu tercantum di dalam hadis riwayat Muslim, yang dimana guru tersebut bernama Al-Fawaro. Al-Fawaro itu adalah sosok yang disebut dengan kekasih Allah dan tidak diketahui itu adalah manusia atau jin muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah bertemu dengan guru mursyidnya, di situ Ali bin Abi Thalib selalu diberitahu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di tahun 659, setelah Khalifah Ali berguru kepada guru mursyidnya, di situ diberitahu bahwa waspada, di tahun 661 akan ada darah yang mengalir tiada henti sampai hari kiamat. Nah, Khalifah Ali itu tidak mengerti apa yang terjadi nanti gitu kan. Sampai akhirnya terus-terusan meminta ilafat dan beristikharah di setiap malamnya.
tidak ada jawaban. 21 hari meminta ilafat, tidak ada jawaban. 41 hari tidak ada jawaban. Sampai 1000 hari tidak ada jawaban. Dan di situ akhirnya gundah. Apa ini ya Allah yang akan terjadi di tahun 661? Dan setelah itu akhirnya ada petunjuk. Tetapi bukan dalam ilafat mimpi ataupun juga ilafat yang datang langsung. Tetapi ada petunjuk yang masuk ke dalam telinga kanan Khalifah Ali. Waspada. Di saat bulan Ramadan berjamaah sholat subuh, waspada. Tetapi kewaspadaan itu tidak akan bisa dihindari. Karena malaikat sudah mencatatnya. Nah, di situ lebih bingung lagi kan apa yang akan terjadi gitu kan. Tentang darah yang mengalir sampai hari kiamat. Nah, di saat Khalifah Ali sedang berzikir, di situ ada yang menyebut dengan darah malasyar. Darah malasyar itu adalah darah suci, yang dimana darah suci tersebut akan terus mengalir kepada anak cucu dan keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Dan akan bisa terlihat juga oleh semua orang bahwa darah suci itu adalah yang disebut dengan darah utusan Allah yang mengalir dalam Khalifah Ali. Dan Khalifah Ali sesungguhnya dan sejatinya adalah kekasih Allah yang paling Allah cintai setelah Nabi Muhammad SAW. Dan singkat cerita, di tahun 661 di bulan Ramadan saat berjamaah sholat subuh, di situ Khalifah Ali itu sudah mempunyai firasat bahwa ini adalah hari terakhirnya untuk hidup. Teringat dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 11-13, bahwa setelah melewati olokan fitnahan dan ujian yang berat, dia akan dipanggil oleh Allah SWT dengan cara yang dia sendiri tidak ketahui. Tetapi malaikat di belakang Ali bin Abi Thalib itu menjaga. Dan Allah turunkan rahmat kepada Khalifah Ali di saat Khalifah Ali 5 menit sebelum meninggal dunia. Di situ Khalifah Ali dikasih tahu dengan wahyu yang menyampaikan ke dalam telinga kanannya. Di saat kamu sholat beristighfarlah, karena sebentar lagi di saat kamu sujud kamu akan dibunuh oleh satu Khawarij. Dan di situ benar-benar Khalifah Ali itu sangat kaget karena belum sempat untuk memberikan kata-kata perpisahan untuk para sahabat, keluarga dan anaknya. Dan pada akhirnya di situ terjadilah. Di saat Khalifah Ali sedang bersujud, sekelompok Khawarij datang di belakang masjid dan satu orang masuk dengan menyodorkan pedangnya ke atas kepalanya Khalifah Ali. Dan disitulah akhirnya Khalifah Ali meninggal dunia. Dan ternyata pedang tersebut yang dihadapkan ke atasnya kepala Khalifah Ali ternyata sudah mengandung racun. Makanya pada saat itu Khalifah Ali tidak tertolong dan meninggal di tempat di masjid. Sampai sorban yang terkena darahnya Khalifah Ali itu sampai sekarang sorban tersebut terus mengucurkan darah. Dari tahun 661 sampai sekarang darah itu terus mengalir. Dan darah itu menunjukkan adalah darah suci utusan Allah yang akan menetes ke dalam diri anak cucu dan keturunan-keturunannya. Yang dimana anak cucu dan keturunan-keturunannya itu sudah dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan menjadikan mereka kekasih Allah dan akan ditolong di akhirat nanti. Juga akan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Karena akan ada poin terhadap keturunan-keturunan Ali bin Abi Thalib. Poinnya apa? Mempunyai kesabaran di saat dipitnah, dihina, diolok-olok dan mendapatkan ujian yang sangat berat. Karena di dalam surat Al-Hujurat, ayat tersebut turun karena adanya olokan, fitnahan, dan celaan dari kaum Khawarij kepada kaum muslimin yang mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang sesama untuk mencela dan mengolok-ngolok. Karena dengan kita memperlakukan buruk dan menilai buruk kepada orang lain, berarti orang tersebut memang buruk di mata Allah. Tetapi kalau kita selalu melihat kebaikan orang, berarti diri kita itu
baik di mata Allah. Nah, jadi di dalam tafsir Al-Muraghi tentang Ali bin Abi Thalib, tentang olokan, fitnahan, dan ujian yang sangat berat itu sudah tercantum juga di dalam ayatnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Jadi untuk semua kaum muslimin, kaum muslimat, di sini kita harus benar-benar bisa tafakur, bermuhasabah diri. Apa yang terjadi ke dalam diri kita, baik itu kesusahan, baik itu fitnahan, baik itu kecelakaan, ada yang memang itu mutlak murka dari Allah, ada juga ujian berat yang Allah berikan untuk meningkatkan kesabaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini siapapun orang yang benar-benar sedang merasa kesusahan, jangan pernah berputus asa, karena sesungguhnya setelah ada kesusahan ini akan ada kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tetap taat kepada aturan dan ke dalam ajaran Islam yang sejati. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Insya Allah ke depannya saya akan membahas lagi konten yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.